Ya, jadi jangan membohongi diri kita sendiri bahwa kita merasa bahwa diri kita sudah menghambakan diri kepada Allah. Padahal sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya keinginan kita sendiri, bukan dalam rangka mengikuti kehendak Allah. Nah, kalau kita itu senantiasa mengikuti keinginan diri kita sendiri, nah bagaimana mungkin Allah ridho? Allah tentu saja hanya akan ridho kepada kita kalau kita itu mengikuti kehendak Allah. Ya. Bahkan meskipun kehendak Allah itu sama dengan kehendak kita, yang ada nilainya di hadapan Allah itu kalau kita itu mengikuti kehendak Allah. Ini kehendak Allah sama dengan kehendak kita. Ada seseorang yang sama, keinginannya sama dengan kehendak Allah. Dia mengikuti kehendak Allah. Ada orang lain yang sama keinginannya dengan keinginan kehendak Allah, tetapi dia mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ini bedanya seperti bumi dengan langit. Yang satu itu beramal karena keislamannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya, sehingga dia nomor satukan Allah. Sedang yang satu lagi itu dia beramal karena hawa nafsunya, karena memang dia mengingini yang seperti itu. Karena dia mengingini yang seperti itu, dia mengejar kemauannya, maka bagaimana mungkin Allah mau memberikan pahala kepada orang seperti itu? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan ridho kepada orang seperti itu? Kan itu. Maka karena minggu lalu kita singgung bahwa kesuksesan yang besar itu kita capai melalui kesuksesan yang kecil-kecil ini, maka kita perlu perhatikan ini, peristiwa-peristiwa kecil ini. Sukses belum ketika kita dihadapkan dua pilihan tadi, keinginan yang sama antara kita dengan Allah, lalu kita mengamalkannya karena Allah. Kalau itu sudah sukses, baru kemudian melangkah ke berikutnya, keinginan yang berbeda dengan keinginan Allah, lalu kita mengikuti keinginan Allah. Terus konsisten, tidak kemudian bolak-balik, kadang mengikuti keinginan Allah, kadang mengikuti keinginan diri kita sendiri, tidak bisa seperti itu. Ya. Yang namanya orang bertakwa itu adalah orang yang betul-betul mencintai Allah. Ingat bahwa ibadah itu tidak dinilai sebagai ibadah kalau dia tidak didasari oleh rasa cinta kepada Allah. Ya, maka kemudian menjadi komitmen kita semuanya untuk membangun rasa cinta kita kepada Allah. Dan dulu kita bahas berkali-kali, yang namanya rasa cinta itu bisa ditumbuhkan hanya melalui dua cara saja. Yang pertama secara belajar sampai kita itu mengenal Allah, kan gitu ya. Ya, tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Maka kita bisa melajari yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah dengan cara witing tresno jalaran saka kulino. Artinya membiasakan diri untuk bersinggungan dengan Allah, membiasakan diri untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, membiasakan diri untuk mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan pribadi kita atau golongan kita. Itu akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai Allah, semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, semakin hormat kepada Allah, kan gitu. Nah, kalau kemudian kita dua-duanya itu tidak peduli atau kita melakukannya tetapi dengan setengah hati, ya sampai kapanpun belajar tidak akan pernah kita sampai. Ya, dulu pernah saya sampaikan, yang namanya orang mujahadah itu sama seperti orang yang menggunakan istilah fokus. Yang namanya fokus itu ya sama persis seperti ketika kita memegang kaca pembesar itu, ya, untuk memfokuskan sinar matahari di atas kertas, kan itu. Kalau kita punya selembar kertas, kemudian selembar kertas tadi akan kita bakar dengan menggunakan energi matahari, kemudian selembar kertas tadi itu kita lempar ke halaman, kemudian kita tunggu selama berjam-jam, selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, bahkan selama bertahun-tahun untuk terbakar, maka dia tidak akan terbakar. Ya, tetapi kalau kemudian kertas tadi itu kita bawa ke halaman, kemudian di atas kertas tadi kita taruh kaca pembesar, ya, tidak sekedar ditaruh kaca pembesar saja, tetapi kemudian diarahkan sampai fokusnya itu berada di atas kertas tadi.
bentuk kesungguhan kita ada di situ. Ya, maka kemudian hanya dalam beberapa detik saja kertas tadi akan terbakar. Itu apa namanya? The power of focus itu seperti itu. The power of mujahadah itu seperti itu kan itu. Maka Allah sendiri mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, dan orang-orang yang mereka itu berjihad di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Bahkan di situ ditunjukkan banyak jalan untuk mencapai kebenaran, banyak jalan untuk mencapai kedekatan dengan Allah, pengenalan kepada Allah itu kan itu. Jadi meskipun kita ngaji selama berpuluh-puluh tahun ya akan sama saja sami mawon kalau kita kemudian tidak menggunakan segala kemampuan kita untuk mengenal Allah. Bahkan dengan segala kemampuan kita pun kita belum akan bisa mengenal Allah kalau Allah itu tidak ridho kepada kita. Dari kesungguhan kita itu kita harapkan akan mengundang ridho Allah gitu loh. Seharusnya kalau sampai sekarang ini kita betul-betul belum mengenal Allah, kita itu harusnya menangis di hadapan Allah. Karena usia kita semakin habis. Menangis mohon kepada Allah betul supaya ditunjukkan jalan untuk mengenalnya. Ya, sehingga kita itu betul-betul merasa ringan untuk mengikuti apa saja yang menjadi kehendak Allah. Dan tidak ada keberatan sama sekali bagi kita semuanya untuk mengalahkan hawa nafsu kita dan menggauhkan kehendak Allah dan Rasulnya itu kan itu. Ya. Menangis betul seharusnya ya. Jangan kita kemudian tidak mengenal Allah selama ini kemudian kita enteng-enteng saja, enak-enak saja. Yang penting aku ngaji, enggak bisa. Kamu ngaji seumur hidup pun belum tentu kamu mendapatkan ridho Allah kalau tidak bersungguh-sungguh untuk mengenalnya. Karena sekali lagi kalau kita belum mencintai Allah, amal apapun yang kita tidak kita lakukan belum akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Al-mahabbatu ma'al khudu'i ya ubudiyah kan gitu. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang namanya rasa cinta, tentu saja cinta kepada Allah ma'al khudu'i yang disertai dengan ketunduk patuhan, itulah yang disebut sebagai ibadah. Dan itu hanya merupakan uraian dari surat Al-Imran ayat yang ke-31 kan gitu. Coba dibaca lagi. Saya harap ini betul-betul dipahami dan kemudian betul-betul dikejar dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul mendapatkan rasa cinta kepada Allah tadi. Ingat kalau tidak mengenal Allah sudah pasti tidak akan mencintainya. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi kita bisa perhatikan di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian para sahabatku, jika kalian orang-orang yang beriman, tuhibbunallah, kalian itu mencintai Allah. Jadi ada syarat dasarnya dulu di awal itu, mencintai Allah. Jika kalian itu memang benar-benar mencintai Allah gitu loh. Harus ada rasa cinta dulu gitu untuk kemudian amalan yang selanjutnya dilakukan itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah kan itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Di situ maksudnya juga beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul, berakidah juga sama seperti yang diajarkan oleh Rasul. Dan tentu saja juga bermuamalah seperti apa yang digariskan oleh Rasul kan gitu. Ya, kalau kemudian kita itu memang melakukannya karena cinta kita kepada Allah, maka kemudian Allah di situ berjanji, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah, niscaya Allah itu akan mencintai kalian
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian gitu loh. Ya. Jadi ada balasan ganda yang disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang dia itu mencintai Allah, kemudian dia mengikuti sunnah Rasul itu. Jadi bukan mengikuti sunnah Rasul dengan potongan hati, dengan hati yang kosong, kemudian kita dianggap sebagai orang yang mencintai Allah. Tidak bisa. Orang urusan cinta itu tidak bisa dibohongi gitu loh. Itu menjadi urusan utama. Orang itu tidak akan mungkin beramal ikhlas. Sekali lagi, orang tidak mungkin beramal ikhlas kalau dia tidak mencintai Allah. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa beramal dengan berkorban segala macam kalau dia itu tidak cinta kepada Allah gitu? Tidak mungkin gitu loh. Dia bisa berkorban waktu, dia bisa berkorban tenaga, dia bisa berkorban pikiran, dia bisa berkorban harta, bahkan dia bisa berkorban nyawa. Ya, tidak mungkin itu kalau tidak didorong oleh karena Allah gitu. Apalagi kalau orang kafir, apalagi kalau dia itu orang-orang yang termasuk dalam kelompok materialis atau hedonis dan sebagainya. Hedonis tidak akan mungkin mengalahkan hawa nafsunya untuk Allah. Materialis tidak mungkin akan mengorbankan hartanya untuk Allah dan sebagainya. Ya. Maka sekali lagi, karena perintahnya itu supaya kita itu beramal ikhlas ya karena Allah. Sedangkan orang tidak mungkin lagi bisa beramal ikhlas kalau tidak mencintai Allah. Maka harusnya fokus kita adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Nah itu hanya bisa dicapai dengan cara mengenal Allah, dan dua cara mengenal Allah tadi sudah kita bahas di awal tadi gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita berharap untuk mendapatkan cintanya Allah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan walaupun cintanya Allah kepada kita dan mendapatkan ampunan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita itu. Ya, kalau kemudian kita beramal tanpa rasa cinta kita kepada Allah, yang tadi pada akhirnya kita tidak mungkin beramal ikhlas karena Allah saja. Padahal kalau tidak ikhlas karena Allah, Allah tidak akan memberi balasan apa-apa, dan mungkin saja bisa masuk kategori syirik amalan seperti itu kan gitu. Akhlaso yukhlisu, ikhlas yang diartikan sebagai memurnikan ketaatan kita kepada Allah, memurnikan gitu ya, mentuluskan atau menjadikan kita tulus. Artinya ada usaha yang serius untuk menjadikan kita itu tulus. Itu lawan kata dari asroka yusriku isyrok gitu loh. Asroka yusriku isyrok, ya artinya di situ adalah mensekutukan. Artinya kalau kita tidak bisa mentuluskan hati kita, memurnikan ketaatan hati kita untuk Allah saja, berarti kita itu pasti berbuat syirik, tidak ada pilihan lain. Nah, semua itu menjadi ancaman bagi kita semuanya. Ya, jangan kita menganggap remeh kemudian akan pentingnya pengenalan kita kepada Allah, akan pentingnya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah tadi. Kalau tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, ibadah kita tidak dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Artinya tidak mungkin dapat balasan kecintaan Allah, dan juga tidak mungkin dapat balasan ampunan dari Allah. Ya, jadi sesederhana itu. Nah, semua jalan-jalan menuju kesuksesan itu hanya bisa dicapai dengan cara menundukkan hati kita ini. Kalau kita masih sombong, meskipun itu sedikit, saya kan pimpinan, masa kamu anak buah mati, bisa saja seperti itu. Itu artinya kedudukan dia sudah menghancurkan dia di dalam bersikap kepada orang lain. Artinya dia sudah menyombongkan posisinya dia di hadapan orang lain dan sebagainya, tidak menyadari dia bahwa itu yang akan masukkan ke neraka. Alhamdulillah. Ya. Maka perlu kita perhatikan betul. Intinya adalah menata hati kita, supaya hati kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah, titik. Nah, berangkat dari situ kita berharap ya, semakin hari semakin kita bisa mengenal Allah. Kita berharap dengan sikap seperti itu yang kita ambil, maka Allah kemudian menurunkan rasa kasih sayangnya kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya, kita mohon, tadi saya katakan, kalau perlu menangis, kalau perlu keluar darah di dalam menangis, artinya
betul-betul menangis dalam arti yang sungguh-sungguh mohon pertolongan kepada Allah, betul ada agar dirinya dijadikan menjadi orang yang benar-benar mengenal Allah. Ya, sehingga mudah untuk beramal ikhlas, mudah mencintai Allah, mudah beribadah ya dalam rangka untuk mengikuti kehendak Allah. Itu mas apa yang kita bicarakan pada malam hari ini kaitannya dengan takwa itu. Intinya kita berusaha semaksimalnya untuk menata hati kita sebaik-baiknya. Tadi yang Asyura ayat 88-89 belum dibaca ya? Belum Ustaz. Coba dibaca ayat sebagai penutup, Asyura ayat 88 dan 89 silakan. Asyura, oke. Yaumala yang tahu. Quran surat ya. Oke. Syu'ara ya, surat ke-26. Oke. Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itulah hatinya orang yang bertakwa tadi. Ya, maka kemudian singkirkan dari dalam hati kita masing-masing kehendak-kehendak kita yang bertentangan dengan Allah. Sesuaikan kehendak-kehendak kita itu kita lakukan hanya yang sesuai dengan kehendak Allah, dan kita betul-betul mengamalkannya karena Allah, bukan karena diri kita sendiri kan gitu ya. Jadi pahami betul bahwa harta yang kamu punya itu tidak akan bermanfaat. Anak-anak yang banyak, termasuk anak buah yang banyak, betapa tingginya posisi kamu di hadapan anak-anak buahmu, itu juga tidak akan bermanfaat sama sekali bagi keselamatan kita di hadapan Allah. Ketika mati kamu yang menyolatkan 1.000, 10.000 atau 100.000 itu tidak berpengaruh sama sekali di hadapan Allah. Kalau kemudian kita menghadap Allah dalam kematian kita itu betul-betul hati kita itu tidak bersih, ya, tidak betul-betul bersih kan itu. Maka kita masih hidup dan kita masih diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Yaumala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumala yang fa'u malu wala banun, pada hari yang harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat, ilaman atau loha, kecuali orang yang datang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih, betul-betul bersih dari kehendak yang bertentangan dengan Allah, bersih yang betul-betul bersih dari keinginan-keinginan yang tidak disukai oleh Allah, betul-betul bersih dari segala sesuatu yang membuat kita itu malas atau enggan untuk beramal sesuai dengan kehendak. Betul-betul bersih, suci di dalam menghambakan diri kita kepada Allah gitu ya. Sehingga ya betul-betul artinya ketika kita beramal itu memang betul-betul karena cinta kita kepada Allah. Ya, sehingga amal-amal kita itu nanti dinilai oleh Allah sebagai amal ikhlas dan itu. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah yang seperti itu. Ya, maka mari kita semuanya menuju ke arah sana, jangan kemudian lelet. Anak-anak muda sekarang sukanya satset, das. Tetapi ketika bicara tauhid agama lelet. Ketika diajak ngomong duit, ketika dia ngomong TikTok, ya itu serba setengah mati. Tetapi kemudian ketika diajak ngomong beribadah, membersihkan hati, mencintai Allah, mengenal Allah, males sekali. Ya, bertahun-tahun belajar agama tidak ada perkembangan sama sekali. Nah, kalau sudah seperti itu kan namanya kita mengejek Allah, itu namanya. Nah, kalau kita itu mengejek Allah dan ejekan kita kepada Allah itu berlangsung berkepanjangan, kira-kira kita akan diridhoi Allah atau tidak seperti itu? Tentu tidak akan diridhoi.
Ya, semakin kita mengejek Allah semakin lama, ya semakin Allah tidak suka kepada kita. Meskipun kita megang Quran setiap saat, seminggu sekali ngaji dan sebagainya, tetapi naudzubillah tidak tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, tidak tumbuh keikhlasan kita dia dalam beramal karena Allah. Begitu saya kira Mas apa yang kita bisa bahas malam hari ini, kelanjutan dari pembicaraan kita tentang takwa. Pahami betul takwa itu ada di dalam hati, maka kesuksesan membangun ketakwaan itu adalah bisa dicapai dengan kesuksesan menata hati kita masing-masing sesuai dengan kehendak. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, mohon silakan. Sebelum ke pertanyaan tertulis, barangkali ada yang bertanya secara langsung, bisa menyalakan mikrofonnya. Kalau belum ada, ke pertanyaan tertulis Ustadz. Iya. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang dibilang wali Allah dan kekasih? Apa faktor keturunan? Terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya yang namanya wali Allah itu adalah orang yang bertakwa gitu, tidak ada orang yang lain. Tetapi karena di tengah masyarakat itu sendiri sudah dikenal istilah adanya wali songo dan sebagainya itu. Nah, maka kemudian pemahaman tentang wali itu sendiri menjadi berubah kan itu. Nah, harusnya kita memahami tentang wali itu, kemudian kita kembalikan seperti apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Yang itu bisa kita buka di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 kan itu. Dan 63 di situ, silakan. Surah Yunus surat ke-10 ayat 62 dan 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Iya. Jadi beberapa ciri dari waliullah di situ disampaikan oleh Allah kepada kita di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Lah kan yang namanya manusia itu kan juga mesti punya rasa takut toh Pak, kan itu misal saja. Iya, tetapi bukan rasa takut yang remeh-temeh, artinya ada orang-orang yang mereka itu gajinya terlambat itu ada sudah takutnya bukan main, nanti ditagih hutang, nanti istrinya marah ini itu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya rasa takut yang tidak perlu sudah harusnya seperti itu kan itu. Ya, dan dia itu tidak rasa takut karena dia itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak takut untuk mendapat hukuman dari Allah karena dia taat. Dan dia tidak akan sedih apa yang bakal terjadi di masa mendatang nanti, misalnya kalau dia mendapat musibah, karena dia sudah bertakwa kepada Allah, karena dia sudah melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah gitu loh. Jadi rasa tidak takut dan rasa tidak sedih itu kaitannya dengan hubungannya dengan Allah langsung dalam konteks itu kan gitu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman gitu loh. Nah, sebagai bukti keimanannya itu adalah ketaatannya kepada Allah. Artinya amal dalam kehidupan sehari-hari itu diwarnai dengan amalan soleh kan itu. Amal-amal soleh gitu loh. Ya. Kemudian wa kanu yattaqun, dan mereka itu senantiasa bertakwa kan gitu. Ya wajar kalau dia itu orang beriman dan senantiasa bertakwa, apa yang membuat dia takut kan itu.
Karena dia selalu dekat dengan Allah. Yang namanya dekat dengan Allah itu, Allah akan membela dia, Allah akan membantu dia, Allah akan menyelamatkan dia, Allah akan menghibur dia, Allah akan melindungi dia dan sebagainya. Maka ya nyaman-nyaman saja kehidupan orang-orang yang bertakwa itu. Nah, kita bisa belajar dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikepung sekian banyak pemuda Quraisy untuk membunuh beliau secara bersama-sama di depan pintu rumah beliau, tetapi nyatanya Allah menyelamatkannya. Begitu juga ketika beliau bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di gua Hira, di gua Surya, di gua Surya. Ya, di gua itu kemudian para pencarinya sudah sampai di gua itu pun juga tetap diselamatkan oleh Allah. Betapa juga ketika orang beriman di Madinah belum begitu kuat, baru ada 313 orang pasukan di situ, harus berhadapan dengan 1000 lebih pasukan bersenjatanya Abu Sufyan dan sebagainya, tetapi Allah juga selamatkan. Ya, berkali-kali Rasulullah diselamatkan dari pembunuhan itu ya karena Allah saja. Maka ya sudah pasti yang namanya orang bertakwa seperti Rasulullah ini akan nyaman-nyaman saja, bahagia saja, karena dia akan menjadi kekasih Allah, menjadi tangan kanan Allah dan sebagainya kan itu. Ya, maka bahagia dalam arti tidak merasa sedih terhadap apa yang terjadi, begitu juga tidak takut terhadap apa yang bakal terjadi kan itu, karena yang terjadi terjadilah, Allah yang sudah menentukan kan gitu. Yang apalagi yang sudah terjadi ya sudah, tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita sedihkan, karena yang sudah terjadi itu sudah menjadi takdir Allah. Kalau kita menyedihkannya, menyesalinya, justru malah kita itu menentang takdir Allah. Naudzubillah kan gitu. Jadi apa yang sudah terjadi tidak perlu dia bersikap sedih karena sudah menjadi takdir Allah. Apa yang bakal terjadi dia tidak perlu takut, karena apa yang bakal terjadi itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah kan itu. Nyaman saja orang beriman itu kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz.